Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Nurul Ashar, mahasiswa pasca sarjana STAI Al-Hikam Malang. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang pahala bagi orang yang berpuasa. Pahala itu apa sih? Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, pahala itu bisa dibahasakan as-sawab atau dibahasakan dengan al-ajru. Dan pahala as-sawab itu adalah sesuatu yang bersifat gaib. Maka kita orang beriman yang alladzina yu'minuna bil ghaibi, di antara hal gaib itu adalah pahala. Lalu kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, apa sih pahala itu? Dilihat dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahala itu diambil dari kata Sanskerta yang maknanya adalah buah daripada amal. Jadi kalau dalam KBBI, pahala itu adalah buahnya amal. Lalu buahnya puasa itu apa? Ada banyak sekali buah daripada puasa. Ada banyak sekali imbalan yang diberikan kepada mereka yang berpuasa. Setidaknya ada 6 hal yang mungkin bisa kita anggap sebagai imbalan daripada orang yang berpuasa. Yang pertama adalah puasa itu dapat menghapus dosa. Ini sebagaimana yang diriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia berpuasa selama bulan Ramadan imanan wahtisaban, puasa itu didasari dengan keimanan, yaitu percaya dengan imbalan yang diberikan oleh Allah, wahtisaban, dan itu dilakukan dengan ikhtisab. Ikhtisab itu lillahi ta'ala. Puasa itu didasarkan lillahi ta'ala. Ghufiralahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu imbalan yang kedua apa? Ya. Imbalan yang kedua adalah mudha'afatus shawab. Dilipat gandakannya pahala. Di mana dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW menceritakan kullu amal ibni adam lahu illa shaum, ya, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Itu dalam hadis yang panjang. Kita ambil to the point, di mana Nabi menceritakan, Allah itu mengatakan illa shaum fa innahu kullu amal ibni adam lahu, semua amalnya ibnu Adam untuk ibnu Adam, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibihi, puasa itu untukku dan saya yang akan membalasnya. Ini yang tahu pahala daripada puasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih puasa itu pahalanya luar biasa? Ini sebagian ulama menjelaskan karena puasa itu bagian daripada sabar. Sedangkan sabar itu pahalanya tidak terhingga. Sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas shabiruna ajrohum bighairi hisab. Ada juga yang mengatakan kenapa pahala puasa itu luar biasa? Itu karena puasa itu suatu ibadah yang tidak memiliki bentuk. Jadi ibadah yang paling aman dari sifat yang namanya riya. Kita sholat ada bentuknya, kita
Kita zakat, sedekah ada bentuknya, baca Quran ada bentuknya. Tapi kalau puasa itu tidak ada bentuknya. Mereka yang puasa dan yang tidak puasa kelihatan sama saja. Sama-sama beraktivitas, sama-sama melakukan perjalanan, sama-sama ke pasar, sama-sama ke masjid, sama-sama bekerja. Itu tidak memiliki bentuk. Maka puasa itu memang murni urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imbalan yang ketiga yang diberikan oleh Allah adalah di mana mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fa'is sha'im atyabu indallah minal misk." Kata beliau, demi zat yang nyawaku ada pada genggamannya, la khulufu fa'is sha'im, sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Cuma ini perlu kita ingat ya, wanginya menurut Allah dan para malaikat, menurut ahlus sama, penduduk langit. Maka nanti jangan kita berpuasa terus ditiupkan ke temennya, ya jangan ya. Itu fadilah atau imbalan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa yang ketiga. Adapun yang keempat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa, yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa adalah orang yang berpuasa itu senantiasa didoakan oleh para malaikat. Ada satu kisah ketika Nabi mampir ke rumahnya seorang sahabat perempuan ya, yang bernama Ummu Umarah. Waktu beliau mampir ke rumahnya sahabat Ummu Umarah, dibeli diafah, suguhan tamu sama Ummu Umarah. Lalu Nabi bilang juga ke Ummu Umarah, kamu udah ikut makan? Kata Nabi. Dijawab sama Ummu Umarah, saya sedang berpuasa kan. Terus Nabi bilang, orang yang berpuasa itu senantiasa dibacakan sholawat oleh para malaikat. Lalu ada juga hadis lain ya yang menyebutkan bahwasannya sholawat daripada malaikat itu maksudnya adalah istighfar. Jadi didoakan agar dapat ampunan oleh para malaikat. Adapun yang kelima yang didapatkan oleh orang yang berpuasa adalah kekhususan memasuki pintu yang namanya roya. Hal ini juga ada hadisnya ya, dimana Nabi menceritakan orang itu kalau rajin sedekah nanti masuk pintu sedekah. Orang kalau rajin jihad nanti masuk pintu jihad. Orang rajin sholat nanti masuk pintu sholat. Orang rajin puasa nanti masuk pintu raya. Terus ada sahabat Abu Bakar itu bertanya kepada Nabi, Nabi, kalau orang itu rajin semuanya, puasa rajin, sholat rajin, sedekah rajin, jihad rajin, apakah nanti juga akan dipanggil dari pintu-pintu yang ada itu? Semua pintu juga memanggil penjaga di situ. Dijawab sama Nabi, iya, akan dipanggil dari pintu-pintu itu semuanya memanggil. Terus Nabi mengatakan, aku ingin Abu Bakar termasuk dari orang yang dipanggil dari semua pintu. Dan imbalan yang terakhir yang diberikan oleh Allah adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan. Kata Nabi, lis-shaim farhatani yafrahu bihima. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan yang dia akan bahagia dengan dua kegembiraan. Satu, idza aftara farhat. Kalau dia berbuka, dia pasti senang dengan berbukanya. Kita itu 1 jam sebelum berpuasa berbuka, kita biasanya sudah tanya berapa menit lagi berbuka, padahal masih 1 jam. Berapa menit lagi, masih 30 menit. Jadi mengharap segera datang yang namanya berbuka. Ada rasa bahagia ketika sudah berbuka, merasa alhamdulillah ibadah hari itu selesai, puasa hari itu selesai. Dan kegembiraan yang kedua yaitu wa idza laqiya rabbahu fariha bisawm. Ketika nanti dia bertemu dengan Allah, dia akan bahagia dengan puasanya tersebut.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.